Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin rahmani wa rahmakumullah. Ini penceramah tenan nih ya. Marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat wal afiat. Kira-kira nilainya piro iki pidato ini? Para jamaah sekalian, kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai doa pada ayat yang ke-30 dari surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ya. Tapi sebelumnya ada kalimat-kalimat yang ada keterkaitan dengan ayat ke-30, yaitu firman Allah ayat yang ke-28 29. Jadi kalau di penghujung ayat ke-27, wa yudillullahu may yasha, Allah tersebut itu membiarkan sesat kepada siapa yang dikehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah itu menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Siapa itu? Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah sehingga bertaubat kepadanya adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kemudian bertaubat, karena dia tersebut ada keinginan kuat untuk bertaubat, adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan menjadi tenang apa qulubuhum, hati-hati mereka, bidzikrillahi, dengan sebab berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu adalah hal yang bisa menenangkan jiwa seseorang. Orang yang lupa kepada Allah menjadikan hatinya tersebut itu goncang, hatinya penuh dengan ketidakpastian. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa usai salat dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun apal toh? Ampun. Kanok teh. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, atas supaya berzikir kepada Engkau, selalu berzikir, ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau,
wa husni ibadatik, dan bagus di dalam beribadah kepada Engkau. Maka apapun orang yang beriman itu, kondisi apapun, itu menjadikan orang beriman itu baik sangkaannya kepada Allah. Di ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Allah. Di ketika dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, ia bersabar kepada Allah. Maka ajaban li amril mu'min, jadi sungguh mengagumkan perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman itu. Ketika Ramadan biasanya kemudian menggelar warungnya, buka sate kebuli, kebuli itu. Kemudian pagi gak buka, tapi pesanan banyak. Itu ya wongi sendennya. Bersyukur dia. Jadi selalu ada kesempatan-kesempatan. Di tempat kami, orang-orang yang biasanya pagi jualan apa itu Pak? Sing ono lontonge, terus ada mine, itu apa itu? Nah, itu terkenal itu. Kemudian Ustaz, gimana ini saya jualan ndak usah. Terus gimana sore aja Anda jualan? Apa yang terjadi? Banyak sekali pesanan-pesanan untuk buka bersama. Jadi ketika orang itu yakin kepada Allah bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, maka selalu ada peluang-peluang mendapatkan rezeki itu. Nah, orang-orang yang beriman itu selalu berzikir kepada Allah, dan kemudian berzikirnya kepada Allah itu lantaran dia merasa bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Orang yang bersyukur itu biasanya adalah suka melihat orang yang nasibnya di bawahnya. Kalau melihat orang yang nasibnya di atas, biasanya ngersuloh. Ya. Nah, ini ada jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum. Kalau tidak dilatih nulis gini, nanti nulisnya gak iso kewaca. Ya. Wala tanzuru jangan kalian melihat ila man huwa fawqakum, huwa ajdaru alla tazdaru bi ni'matillahi alaikum. Ini Pak ya, untuk jenengan kalau ngapalkan sesuatu itu lebih kuat kalau jenengan itu dengan nulis. Nulis itu yang penting iso diwaca masih apik. Nulis itu
Sing penting iso diwaca masih api. Jadi kata Nabi, unzuru ilaman asfala minkum, perhatikan pada orang yang asfala minkum, orang yang nasibnya lebih bawah daripada kalian. Wala tanzuru, dan janganlah kalian suka memperhatikan ilaman huwa fawqakum, pada orang yang dia nasibnya di atas kalian. Ya Pak ya. Kenapa? Huwa ajdaru, itulah yang lebih pantas. Allah tazdaru, supaya kalian tidak meremehkan binikmatillahi alaikum, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini konsep luar biasa. Mas, seringkali saya katakan lah awak dewe kepingin syukur itu sukalah bertamasya. Bertamasyanya itu adalah nenggene rumah sakit. Supaya apa? Kita mensyukuri nikmat kesehatan. Lalu kemudian sukalah mengunjungi orang-orang yang miskin. Supaya kita ini mensyukuri nikmat materi. Lek sampean ke tempat mewah-mewah ya kurang wae berapapun itu. Ya. Jadi konsep ini luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang itu qanaah, memiliki jiwa qanaah. Kalau orang itu qanaah, maka kemudian menjadikan orang itu adalah minasyakirin, nanti termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, berawal dari qanaah. Lalu kemudian, lah Ustaz, lek awak dhewe melarat, gak duwe apa-apa, terus berkunjung kemana? Ke kuburan. Ini gak guyon ini. Kenapa? Orang yang di kuburan itu kepingin hidup seperti Anda, tapi mereka minta nggak pernah keturutan loh. Mumpung kita masih punya nikmat hidup, gunakan yang banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena mereka ingin bertambah amalnya. Paham itu ya? Duduk mari ngene bendino nang ngene kuburan ora, Pak. Jadi pergi ke makam itu fungsinya pertama supaya kita ingat mati, yang kedua tadi supaya kita ini adalah lebih bersyukur akan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua itu adalah mendoakan orang yang mati, duduk njaluk ndonga mbek wong mati. Aja gundho Pak wong mati ku Pak. Ya. Sampan duwe kepentingan keperluan marene nggodha wong turu, iku dosa napa mboten? Dosa Pak. Lah mari ngene wong mati sampean jaluki tolong. Nah, kembali lagi kepada persoalan. Apakah zikir kita yang kita lakukan itu melahirkan rasa tenang dalam hati kita? Apa yang menjadikan orang itu tenang, Mbak, dengan zikir itu? Aman. Ketika orang itu beriman, lalu kemudian mengucapkan zikir, zikirnya tersebut itu bil lisan, tapi dengan bil ilm, dengan ilmu, memahami apa yang dia ucapkan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah dia fahami bahwasanya la ilaha itu adalah menafikan segala apa yang dianggap Tuhan, menolak segala apa yang dianggap Tuhan. Ya. Lalu kemudian apa? Illallah, illanya itu adalah harful istitsna, pengecualian, dan itu adalah lil itsbat, untuk meneguhkan. Jadi la ilaha, tiada Tuhan siapapun selain Allah, tidak patut diibadahi selain Allah, illallah. Jadi meneguhkan kecuali yang patut untuk diilahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau kemudian memiliki ilmu, maka kemudian
muncullah konsep uluhiyah. Jadi wahdaniyah fil uluhiyah, jadi keesaan di dalam masalah ketuhanan. Allah itu esa. Jadi Allah itu adalah wahdaniyah. Paham Mbak ya? Allah itu adalah wahdaniyah tunggal fir rububiyah, dalam masalah rububiyah. Di dalam Allah menciptakan seluruh alam raya, mengatur alam raya ini adalah Allah itu wahdaniyah. Allah itu adalah tunggal. Allah itu adalah wahdaniyah fil ubudiyah. Ya. Jadi di dalam Allah itu tunggal untuk supaya disembah. Jadi tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain. Lalu kemudian Allah itu adalah wahdaniyah. Apa ini? Jadi Allah itu adalah wahdaniyah fil asma was sifat. Ya, bahwa al-asmaul husna yang 99 itu adalah miliknya Allah, bukan milik yang lain. Jadi itu bukan konsorsium antar beberapa Tuhan itu kemudian menjadi al-asmaul husna, tapi itu adalah al-asmaul husna lillah. Maka kemudian dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang indah itu, fad'uuhu biha, maka silakan kalian berdoa dengan menggunakan al-asmaul husna. Oke. Berikutnya ditegaskan oleh Allah, ala bidzikrillah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innu, akan menjadi tenang apa al-qulubu, hati. Hati itu akan menjadi tenang ketika senantiasa nyambung sama Allah. Tapi kalau biar pet, kapan lali, kapan itu goncang, Mbak. Tapi ketika orang tersebut itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, jadi seluruh waktunya itu adalah dihiasi dengan berzikir kepada Allah. Lalu kemudian mereka memadukan dengan tafakkur, dengan fikir, maka itulah yang dikatakan ulul albab. Nanti memadukan antara zikir dengan fikir, inilah yang menjadikan zikir itu mengantarkan kepada sebuah ketenangan jiwa. Maka zikir itu ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham ya? Kalimatnya fa'lam. Apa fa'lam itu? Ketahui, ilmuilah, ilmonono, Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Oke, berikutnya. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian kalau sudah jiwanya tenang, hatinya itu tenang, Mbak, maka semuanya itu berefek baik, karena hati itu adalah ibarat tandon, yang kemudian kalau tandon itu airnya kotor, maka yang mengalir ke seluruh aliran-aliran itu jadi kotor. Maka hati itu kalau bersih, maka kemudian cara kita memandang orang pun juga baik, tindakan tangan kita juga baik, lalu kemudian langkah kita pun juga akan baik. Tapi kalau hatinya kotor, semuanya akan jelek, pikiran kita juga jelek dan sebagainya. Maka kemudian orang-orang yang jiwanya tenang ini itu digambarkan oleh Allah, yaitu alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian mereka itu beramal untuk semangat di dalam beramal yang soleh. Maka bagi mereka itu tuba lahum. Apa tuba itu? Toba ya tubu. Kalau tuba, kalau saya dulu di daerah pesantren itu kalau menerjemahkan tuba, bejo kemayangan. Pernah mendengar kalimat itu, Pak? Bejo kemayangan.
nemen untunge itu ya, nemen bahagianya. Tuba, maka sungguh beruntung lahum bagi mereka, keberuntungan, kebahagiaan bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan itu adalah sebagai tempat kembali yang baik, sebaik-baik tempat kembali. Dia akan kemudian mendapatkan surga sebagai tempat kembali yang terbaik. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian Allah di dalam ayat ke-30-nya berbicara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaik. Para jemaah sekalian, ini ada yang kurang tulisannya ya. Litat luah mestinya itu ada alifnya, tapi alifnya itu tanda nol. Tulisannya mestinya kalimatnya berawal dari kalimat tala yatslu. Ini ya. Nah, ini. Maka kalau ada tanda nol, atau kalau tanda nol ini namanya sifar. Sifar itu zero. Ya. Maka kemudian tidak usah dibaca litat luah. Nah, ini litat luah. Maka wawunya, alifnya tidak usah dibaca. Litat luah alaihi. Terkadang juga tidak ditulis ya Pak ya. Betul. Nah, kadzalika demikianlah arsalnaka kami utus engkau Muhammad fi ummatin dalam sekelompok umat yang qad khalat telah berlalu min qabliha dari sebelumnya umat-umat itu. Dari sebelumnya ada umat-umat ya, umamun umat-umat litats luah, agar supaya engkau membacakan alaihim atas mereka. Membacakan apa? Alladzi auhayna, sesuatu yang telah kami wahyukan ilaika kepada kamu. Jadi tugas pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika menerima wahyu, apapun wahyu yang telah diterima oleh beliau, maka kemudian segera dibacakan kepada umatnya. Kalimatnya adalah talayat flu. Itu artinya bukan sekedar membacakan tapi orang faham. Tapi talayat flu, tilawah itu artinya ia membaca dan memahamkan. Itu makna daripada tilawah. Jadi kalau apa? Ada MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawah membaca dan faham. Tapi lek gak paham gimana, Pak? MTQ. Tapi ampi Pak suaranya, Pak. Saya dulu tuh kalau sudah MTQ itu membenahi suara itu paling tidak itu dua pekan sebelumnya prepare Pak. Prepare tenan itu. Ya. Gak makan gorengan termasuk sotil wajan enggak usah dimakan itu. Jadi dijaga itu supaya nanti suaranya jeling. Tapi kalau membacanya itu kemudian tidak paham, belum dikatakan tilawah tapi qiraah.
Paham itu Pak ya? Nah, qiraah. Nah, tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebelumnya ya, itu adalah litatluwa. Jadi kadzalika demikianlah arsalnaka kami utus engkau Muhammad fi ummatin dalam suatu umat qad khalat yang sungguh telah berlalu min qabliha dari sebelumnya ya, umat-umat litatluwa agar supaya engkau tersebut itu membacakan alaihim atas mereka alladzi auhayna ilak, yaitu sesuatu yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Baca semuanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita ini meniru pola yang dilakukan oleh Rasul, jenengan ngaji lalu kemudian dicatat, lalu kemudian simpan sampaikan kepada orang lain, itu keren, nanti memiliki daya ingat yang kuat sekali. Saya dulu masa-masa belajar Pak, ketika SMA lewat ya, sudah lewat itu. Saya dulu ketika masa SMA itu posisi saya di Pasuruan kota, tapi kemudian ngajinya ke Persis Bangil. Ya, di situ ada Ustadz Hud Abdullah Musa, kemudian Ustadz Ghazi, dan termasuk siapa Ustadz Hashim Manan kala itu beliau, kemudian Ustadz Anas Adnan. Kami belajar ke sana, pokoknya numpak bis, nah. Tapi enggak mau saya itu naik bis, saya ada di dalam bis itu. Lalu kemudian apa? Kala itu nyatet aja Pak. Karena apa? Saya di rumah yang paling kecil. Kakak-kakak sudah belajar, arep ngomong nanti. Baru ketika kuliah, ketika saya ngaji, ya apa itu ke Ustadz Abdurrahim Nur, Allah yarham, ke Ustadz Majir Sultan, Allah yarham, kemudian ke Ustadz Romrawi, Allah yarham, sekarang kabeh guruku. Itu kemudian apa? Setelah itu kemudian kebetulan saya punya kayak orang tua angkat. Saat itulah kemudian apa yang saya dapatkan saya sampaikan. Lalu kemudian ketika ngaji saya sampaikan. Itu kesempatan yang luar biasa itu. Kalau tidak disampaikan ilmu, kalau nggak mengalir ini Pak, nanti hilang. Hilang itu. Nah, lalu kemudian apa? Wahum yakfuruna. Jadi bacakan kepada mereka Al-Quran, maksudnya alladzi auhayna ilaika, yaitu yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wahum yakfuruna birrahman, sedang mereka tersebut itu mengingkari terhadap keberadaan Ar-Rahman. Para jamaah sekalian, mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya siapa Pak? Allah. Mereka menjawab, tapi mereka nggak mau menerima kalau kemudian mendengar kalimat Ar-Rahman, mendengar kalimat Ar-Rahim. Tapi mereka itu mengenali Allah. Namanya ayah Rasulullah Muhammad adalah Abdullah. Dia itu sudah menjadi bahasa yang sudah dikenal oleh mereka. Kenapa? Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berada di kawasan itu. Tetapi mereka tersebut mengingkari bir-Rahman, tentang sifat Allah yang Ar-Rahman itu. Maka kemudian katakan Muhammad, huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan Muhammad, huwa, dia Tuhanku itu adalah huwa rabbi, dia Allah adalah rabbi, dia Ar-Rahman itu adalah rabbi, Tuhanku, la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang patut diibadai illa huwa, kecuali dia Allah yang Ar-Rahman itu. Alaihi, padanya tawakkaltu, aku tawakal, wa ilaihi, dan kepadanya matab, tempat untuk aku bertaubat.
Para jamaah sekalian, iki apa ini kisahnya ini? Kita akan baru tahu kisahnya setelah melihat ini, Pak. Lho kok wis arep entuk isa. Wah, tepak iki. Saya mengambil di dalam di dalam tafsir At-Tabari kalimat kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qala Abu Ja'far, berkatalah Abu Ja'far, yakni At-Tabari, si penyusun daripada kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, dia berasal dari wilayah Tiberias, At-Tabari. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dia zikrahu hakadha arsalnaka, demikianlah arsalnaka kami mengutus engkau ya Muhammad fi jama'atin minan nas, dalam sekumpulan manusia, yakni ila jamaah, ya, yakni kami utus kepada suatu kumpulan qad khalat min qabliha jama'atun ala mithlil ladzi hum alaihi, yaitu saya utus pada sekelompok manusia sebagaimana telah berlalu sebelumnya, yaitu kumpulan-kumpulan manusia atau umat-umat. Famadot, untuk apa ini? Adalah litatslu alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya engkau membacakan firman Allah yang telah kami wahyukan kepadamu. Apa itu? Yaqulu litablughahum ma arsaltuka bihi ilaihim min wahyi alladzi auhaituhu ilaika. Jadi yang dimaksud adalah litablughahum, supaya engkau menyampaikan kepada mereka. Balagha itu sampai, maka kemudian orang yang menyampaikan namanya muballigh. Paham itu Pak ya? Muballigh. Maka kemudian majelisnya majelis tabligh. Saya berada di majelis tabligh BWM Jawa Timur. Litablughahum, supaya engkau menyampaikan kepada mereka ma arsaltuka, apa yang telah aku utus engkau bihi dengannya, ilaihim kepada mereka, min wahyi alladzi auhaituhu, dari wahyuku, supaya engkau menyampaikan wahyuku itu, alladzi auhaituhu, yang telah aku wahyukan itu, ya, ilaika kepadamu. Walaupun yakfuruna birrahman, mereka tersebut itu mengingkari terhadap keberadaan Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Yaqulu wa hum yajhaduna wahdaniyatallah. Mereka tersebut itu membantah, menolak wahdaniyatullah, tentang kesendirian Allah, tentang keesaan Allah. Wa yukadzibuna biha, dan mereka mendustakan tentang keesaan Allah. Kalau sudah begitu Muhammad, sudah, kul, katakan saja, Allah yang Maha Rahman itu huwa, dia adalah Rabbi, Tuhanku. Paham itu Pak ya? Jadi ini kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat apa itu? Isbat. Jadi oleh karena itu kita minta Allahumma inni as'aluka apa namanya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk memiliki keteguhan, ya, biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian apa? Yaqulu in kafaraha ula'il ladzina arsaltuka ilaihim, jika kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy itu adalah mereka mengingkari pada apa yang telah aku utus engkau kepada mereka ya Muhammad bin Rahman, mereka mengingkari dengan keberadaan Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Fakul anta, maka kau katakanlah, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, la ilaha illa huwa, yang apa namanya, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku tawakal, ya, wallahu matab, dan Allah itu adalah matab,
tempat aku untuk bertaubat. Artinya apa? Tempat untuk kembali. Wa ilaihi marji'i wa aubati, dan kepadanya marji'i aku kembali dan kemudian menyatakan taubatnya. Taubat itu napa taubat artinya, Pak? Ya balik. Taubat itu adalah, nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ayat ini adalah terkait dengan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah untuk melakukan umrah, yaitu kejadian ini adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 hijrahnya Nabi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulqa'dah, beliau tersebut itu melakukan umrah tepatnya pada bulan Maret, ya kayak bulan ini 628 Masehi. Beliau melakukan umrah. Lalu kemudian disertai dengan 1.400 kaum muslimin. Artinya sudah begitu banyak orang yang menjadi pengikut Rasul yang berpusat di Madinah kala itu. Lalu kemudian begitu kaum muslimin melakukan ibadah umrah, sesampainya di Hudaybiyah, tentunya sudah berniat ya, di Bi'ru Ali atau Bir Ali ya orang mengatakan. Itu kemudian berniat labbaika umratan. Lalu kemudian setelah itu berjalanlah menuju sebuah wilayah yaitu Hudaybiyah. Hudaybiyah, Pak. Hudaybiyah itu apa? Hudaybiyah itu suatu wilayah yang di situ jaraknya antara ke Masjidil Haram kira-kira 22 km. 22 km biasanya, maka di Hudaybiyah orang itu bisa mengambil mikot. Coba ya, bisa dijadikan mikot. Lalu kemudian begitu kemudian di Hudaybiyah, Nabi itu mengutus Utsman bin Affan supaya memberitahu orang-orang Quraisy maksud kedatangannya itu adalah dalam rangka untuk melakukan ibadah. Paham itu, Pak ya? Sesampainya Utsman di sana ternyata gak balik-balik, Pak. Kok gak balik-balik cai ini? 22 km, Pak. Kalau menggunakan kuda kira-kira butuh berapa jam, Pak? Tetapi kemudian satu hari kok gak muncul-muncul arek iki. Maka kemudian begitu lamanya ada desas-desus berita bahwa Utsman itu dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka kemudian kaum muslimin yang ikut bersama Nabi sekitar 1.400 orang itu, mereka kemudian melakukan bai'atur ridwan, ya, yaitu sumpah setia untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Begitu kemudian wis kemerungsung, Mbak, kira-kira arepe budal gitu, kemudian qadarullah Utsman bin Affan itu berjudul, lalu kemudian disertai dengan utusan kaum Quraisy, kafir Quraisy, di antara lain adalah Suhail sebagai diplomat yang luar biasa. Senden mawon, Pak, mboten napa-napa. Daripada nanti gluk gitu. Tak kirain tadi itu latihan lintingkum gitu. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian Suhail itu datang menyertai Utsman bin Affan, terjadilah perjanjian. Perjanjian itulah yang dikatakan As-Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. As-Sulh, itu artinya perdamaian, perjanjian damai yang terjadi di wilayah Hudaybiyah. Lalu kemudian apa? Ada poin-poin, Mbak. Nah, di sini dikatakan dia
ketika dalam perjanjian itu zakaralana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hina salaha Quraisyan kataba hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka kemudian nanti Nabi itu menyuruh mencatat. Jadi juru tulisnya itu kemudian disuruh untuk menulis apa yang didiktikan oleh Nabi. Sedang kemudian orang-orang kafir Quraisy itu adalah mereka menyaksikan apa yang hendak ditulis itu. Ketika kemudian ada kalimat min Rasulillah Muhammad bin Abdillah, maka kemudian mereka menolak, Pak. Apa ini Rasul? Min Rasulillah enggak. Kenapa? Kalau sekiranya la in kunta Rasulullah, hei Muhammad, jika engkau adalah Rasul Allah, summa qatalnaka, lalu kemudian kami tahu kalau engkau itu adalah Rasul Allah, lalu kemudian kami memerangi engkau, laqad dzalamnaka, kami ini berbuat zalim kepada engkau karena engkau adalah Rasul, tapi kami tidak mengakui bahwa engkau sebagai Rasul. Tulis saja, jangan min Rasulillah, tapi min Muhammad ibni Abdillah. Dalam perjanjian itu, Pak. Maka di sini apa? La in kunta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qatalnaka laqad dzalamnaka. Jika kami itu yakin bahwa engkau adalah Rasul, lalu kemudian kami memerangi engkau Muhammad, ya kami itu zalim kepada engkau. Walakin uktub hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdillah. Saiki tulisan jangan Muhammad Rasulullah, tapi kataku ditulislah Muhammad bin Abdillah. Paham itu, Pak, ya? Nah, jadi alot sekali, Pak. Terus akhirnya kemudian faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kala itu berkatalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'na ya Rasulullah, ya Rasul, biarkan kami ya Rasul, nuqatilhum, kami akan memerangi mereka. Dijar-jarno iki nekan-nekan ra garu-garuan. Ketika kemudian mereka ingin membunuh mereka itu, yaitu apa? Suhail dan temannya satu, lupa itu. Maka kemudian apa? Rasul mengatakan gimana, Pak? Ya Rasul, biarkan kami membunuhnya. Rewel. Tapi Rasul mengatakan faqala la, jangan. Walakin uktubu kama yuriduna inni Muhammad bin Abdillah. Katakan tetapi tulislah sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka itu, aku Muhammad bin Abdillah. Aku ini adalah Muhammad, anak daripada Abdullah. Tulis saja, jangan Muhammad Rasulullah. Paham ya? Akhirnya kemudian apa, Pak? Falamma katabal katib, maka kemudian ketika penulis Rasulullah itu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira nerima, Pak? Dalam perjanjian ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Quraisy, maka berkatalah orang Quraisy kala itu, Amma Rahman, apa ini Ar-Rahman ini? Fala na'rifu, kami tidak mengenalnya. Ra usah ditulis. Wa kana ahlul jahiliyah, ia adalah ahlul jahiliyah yaktubuna bismikallahumma, yang disetujui oleh mereka tulis saja bismikallahumma. Jadi kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ditolak oleh mereka, Pak. Ya apa, Pak? Wa kana ahlul faqala, maka ketika kemudian mereka tersebut itu menuntut supaya ditulis kalimat bismikallahumma, faqala ashabuhu, maka berkatalah sahabat-sahabat Nabi, Pak. Wong gawa 1400 loh, Pak. Sedang kala itu utusan Quraisy cuman berapa? Itu kalau digipeng lah selesai toh, Pak. Tapi apa? Nabi enggak gitu, Pak.
Oh mumpung kono didik sikat ae. Enggak, Pak. Lalu kemudian kata mereka, sahabat Nabi, ya Rasulullah, da'na nuqatilhum. Ya Rasul, biarkan kami merangi mereka, membunuh mereka. Qala. Maka kemudian Nabi mengatakan, la, jangan. Walakin uktubu kama yuridun. Tetapi tulislah sebagaimana yang mereka inginkan. Yes, tulisan bismikallahumma. Yes. Berapa kali kalanya Nabi, Pak, dalam perjanjian ini? Min Muhammad wis Rasulullah dihapus, Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Ini kalimat yang vital ini, Pak, yang menunjukkan identitas. Paham itu, Pak ya? Itu dihapus, Pak. Ya, itu kalau orang melihat secara secara emosional, iki Nabi kok ditekan ngono kok nurut ae to. Kan gitu, Pak. Sehingga kemudian begitu kemudian ditulis sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka, mereka tidak ingin ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la taktub ar-Rahman, jangan kamu tulis kalimat ar-Rahman. Wa ma nadri mar-Rahman, aku gak ngerti apa itu ar-Rahman. Wa la taktub illa bismikallahumma, tulislah kalimat bismikallahumma. Itu kenapa kemudian kalimat di ayat 30 itu wa hum yakfuruna birrahman. Mereka tersebut itu mengingkari tentang Allah yang Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Kalau memang sudah begitu, Muhammad katakan, dia Allah Ar-Rahman itu adalah Rabbi, Tuhanku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, dalam perjanjian itu koyok-koyok di atas kertas, Nabi Muhammad itu kalah telak. Bahasanya itu kalau TKO lah itu. Ngerti ya? Bukan TKI. TKO itu. Lalu kemudian apa? Karena kemudian dalam perjanjian itu enggak boleh memasuki Mekah dalam alasan apapun, maka kemudian saat itu Rasulullah dengan para sahabatnya hendak melanjutkan perjalanannya untuk melakukan umroh. Terus gimana, Pak? Wong nggawa wedhus, semuanya itu membawa al-hadiyu kala itu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka setelah perjanjian itu, mereka kecewa para sahabat itu karena mereka tersebut itu melihat, loh kok ngene sih? Sampai ada di antara mereka yang kemudian mendekati Nabi bertanya, "A anta Rasulullah? Apakah engkau masih Rasul Allah?" Ayo. Ya, tenan ini, Pak. Karena genting ini. Sampai niku sik Rasul dah. Lo tenan ini. Coba kemudian kiai dikono, jenengan itu tasik kiai dah. Ya napa, Pak? Ditotok ulek-ulek gimana? Anta Rasulullah, apakah engkau ini adalah masih Rasulullah? Dijawab oleh Nabi tegas, "Na'am, ana Rasulullah." Akhirnya kemudian Nabi mengatakan bahwa karena kita nggak jadi ibadah, nggak jadi ke sana, tapi wis niat, sudah berihlal, maka kita menyembelih hadiyu. Paham, Pak ya? Maka kemudian semuanya para sahabat, tidak ada satupun yang mau melakukan. Kenapa, Pak? Kecewa. Kecewa, Pak. Beda kalau Nabi itu memutuskan, ya wis, gak apa-apa. Itu dituntun oleh wahyu, Pak. Bukan kehendaknya Nabi, tapi Allah, ya wis, turutono. Yang pertama adalah dalam perjanjian itu seolah-olah Nabi kalah, sebetulnya tidak. Tapi justru itu adalah menang telak, Pak. Apa?
Yaitu yang pertama, mereka kemudian sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah pemimpin daripada Madinah. Itu Pak. Jadi sudah diperhitungkan menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak diperhitungkan menjadi pemimpin, tidak dihiraukan itu Pak. Ya. Nabi enggak dibimbing oleh wahyu Pak. Nah, setelah kemudian mereka diseru untuk apa tadi? Untuk menyembelih, enggak ada. Mereka disuruh untuk mencukur gundul rambut kepalanya, enggak ada yang mau Pak. Nabi sampai berkata, sungguh celaka umat ini bila apa yang dititahkan oleh Rasulnya diabaikan. Akhirnya kemudian kondisi genting itu Pak. Maka istri yang kala itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seingat saya itu namanya Maimunah, ya. Lalu kemudian muncul dari tendanya, meminta Rasulullah untuk masuk ke tenda itu, dan kemudian memberitahu, ya Rasul, kondisi genting ini bukan saatnya engkau perintahkan mereka, tetapi langsung aja engkau kemudian menyembelih hadyu di depan mereka dan mencukur kepala engkau tersebut itu di hadapan mereka. Langsung Pak, Rasulullah itu menyembelih hadyu. Setelah itu kemudian mencukur rambut kepalanya. Lalu kemudian karena keteladanan inilah kemudian mereka satu persatu 1400 itu semuanya menjalankan yang dilakukan oleh Rasul. Inilah yang dikatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa tingkah laku, bahasa perbuatan itu jauh lebih tajam, jauh lebih menukik, jauh lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Paham itu Pak ya? Jadi gak usah ngomong. Maka orang-orang tua kita dulu itu ya gak kakean omong. Arepin nyeneni anak gak tahu murang-muring delok tok ngene mari Pak. Tapi wong saiki pinter-pinter. Kemudian kata-katanya juga sudah ditata, radireken nabi anaknya. Kenapa? Karena keteladanan itu tidak ada. Coba. Nah, jadi ini terjadinya terkait dengan kejadian As-Sulhul Hudaybiyah. Maka kemudian apa? Ketika sudah selesai mereka tersebut itu kembali lagi ke Madinah, tapi setelah kemudian orang kafir Quraisy itu melakukan pelanggaran, maka kemudian muncullah kemudian langkah untuk umratul qada. Umratul qada yaitu umrah yang ditunaikan berikutnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi itu kemudian hajinya kapan? Hajinya Nabi itu sekali dalam seumur hidupnya, yaitu kira-kira 3 bulan sebelum wafat beliau, di tahun yang ke-10 Hijrah, ya. Baru kemudian dikatakan hajinya haji wada, karena itu pertama dan terakhir. Lalu kemudian 3 bulan berikutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada. Nah, jadi kalimat Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Judul mantap itu Pak ya. Matab. Nah, para jamaah sekalian, terus apa kalimat ini fungsinya untuk kita? Paham ya Pak ya? Fungsinya adalah ketika kemudian ada orang yang mengingkari Allah, mereka tersebut itu punya keyakinan yang berbeda dan berbantah-bantahan dengan kita soal Allah.
soal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sudah, kalau sudah demikian katakan kul ya huwa rabbi la ilaha illahu. Allah itu adalah Allahu Rabbi la ilaha illahu. Allah itu adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku tawakal. Kita dulu sudah pernah belajar tawakal. Apa itu Pak tawakal itu Pak? Berserah diri. Apa bedanya dengan aslama Pak? Ayo kono. Aslama cuma berserah diri. Ayo. Kan ada kalimat balaman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa itu? Ya, kalau aslama muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kalau tawakal orangnya mutawakkilun. Apa itu? Tawakal itu. Apa Pak? Apa? Nurut. Nurut. Kayak tadi itu nulis. Kayak nulis ya, nulis, tidak mengelis. Bukan Mbak, tawakal itu ada kalimat apa namanya? Sungguh jika engkau tersebut itu tawakal kepada Allah haqqa tawakkuli. Coba ya. Jika engkau tawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, kemudian la ruziqtum, maka kalian akan dikasih rezeki oleh Allah kama tarzukut tayr, kama tarzukut tayr, kama turzakut tayr, sebagaimana burung tersebut itu dikasih rezeki oleh Allah, di mana burung itu di waktu pagi tersebut itu adalah perutnya kosong, wataruhu bitonan, dan di sore hari tersebut itu isi perutnya itu penuh. Apa itu tawakal itu? Tawakal itu adalah dia mewakilkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa dirinya nggak akan pernah bisa menyelesaikan persoalannya tanpa mewakilkan persoalan itu kepada Allah. Maka kemudian di sini dikatakan bahwa kalimat tawakal itu Pak ya. Ya ini sudah. Nah, kalimat alaihi tawakkaltu ai fi jami'i umuri, yaitu kami wakilkan dalam segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seringkali menggambarkan koyok dene kalimat taukil wali. Apa Pak taukil wali itu Pak? Mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. Kenapa Pak? Karena orang lain itu kita yakini bisa untuk menjadi wakil kita di dalam menikahkan putri kita, kan gitu toh? Nah, kenapa kita tersebut itu tawakal kepada Allah? Karena kita yakin bahwa Allah tersebut itu adalah Allah itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Orang yang mewakilkan diri kepada Allah itulah namanya orang yang mutawakkilun, orang yang bertawakal. Nah ini ya para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Kalimat wa ilaihi matab ai ilaihi arji'u wa unib, yaitu kepada Allah arji'u, aku mengembalikan segala urusannya, aku kembali, wa unib, dan aku bertaubat. Fa innahu la yastahiqqu dzalika ahadun siwahu, maka sesungguhnya tidak ada yang berhak selain Allah, tidak ada seorang pun yang berhak selain Allah di dalam
di dalam di dalam mengembalikan segala persoalan kepadanya, di dalam mewakilkan segala persoalan kepadanya. Hanya Allah adalah tempat untuk kita kembali, tempat untuk kita tawakal kepada Allah. Sehingga kemudian ada kalimat hasbunallah atau hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula. Allah itu adalah hasbiyallah, cukup bagiku Allah itu. Kenapa? Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik untuk tempat tawakal, wa ni'man nasir, dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Nah ini Pak, jadi kalimat Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata'ab, itu adalah supaya kita tersebut itu memiliki kepercayaan, tidak goncang ketika ada persoalan-persoalan yang mungkin orang lain itu tidak memperhatikan kita. Walaupun orang lain itu tidak ada yang memperhatikan kita, kenapa? Kita ini punya Allah. Maka kemudian wakafa billahi wakila, cukup bagi orang yang beriman itu Allah sebagai tempat untuk tawakal. Wakafa billahi wakila, wakafa billahi syahida. Nah ini banyak. Jadi sehingga walaupun tidak ada dukungan orang lain, kalau itu benar, sudah isbatlah, teguhkan langkah itu. Nah saya kira itu, insya Allah berikutnya nanti kita berbicara tentang doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ini. Saya sudah nyatet sampai wakai gitu. Tadi malam jam piro iku wis gak ndelok, terus mari ini repet-repet ngantuk tidur gitu. Penak Pak, habis ngetik mari ngene turu iku penak itu. Ya, jadi ketok bantal ngono sudah merem itu. Nah, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.